Aku yakin jenengan paham. Wujud dohiri Allah nggih jenengan. Wujud batine Allah. Sing dereng paham, gak sirik kayak itu. Ngono kok ya. Aja dipaksa sih. Tapi trengginaso jenengan, semangato jenengan olehnya berzikir di dalam suluk jenengan. Baru nanti akan ketemu. Allah sudah menjamin dalam surat Al-Ankabut ayat 5, Pak. Barang siapa yang di dalam hatinya ada keinginan untuk bertemu Allah, Allah berjanji dalam waktu yang sudah Allah tentukan pertemuan itu terjadi. Kalau pertemuan itu sudah terjadi, baru jenengan ngomong ngeten. Oh bener ya omongan rek gendang biyen. Ngoten kok. Begitulah. Nyuwun sewu. Iku mau pun notok lho ya. Penotok. Terus bagaimana ketika kita kholwat berobitoh yang benar dengan bacaan apa? Sampean buka. Sampean iki kan wajib untuk ngadep hati sampean datang wajahi Gusti. Nah untuk bisa sampai pada wajah Allah ini bagaimana? Al-Anbiya ayat 87. Allah katakan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Pun tak bukae maksudnya tauhid niki. Itulah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Pun ini akan memunculkan namanya dzikir sirrul asrar. Ini gak diekspos, Pak. Nek sampean pingin tahu sirrul asrar iki surat An-Nur ayat 35. Nurun ala nurin. Itu. Tali inilah Pak. Sebagai lintasan antara ruh dengan wujudi Allah, wajah itu yang disebut hidup. Ini. Ayo dikaji. La ilaha, tidak ada Tuhan yang wajib disembah illa anta, kecuali panjenengan. Berarti Allah sudah terasa dekat. Anta. Niki cara lugot lebih mantap daripada huwa. Huwa iku la ilaha illa huwa. Dia, kalau kita bicara dia berarti mukhotabnya itu jauh. Kalau anta, mukhotabnya adalah dekat. Antara mutakalim dengan mukhotab, iki berhadapan. Makanya ini wajah tu wajia jenengan iki bendino depan sampai Allah. Ruhaniyah jenengan iki bendino tiap detik, tiap saat depan nang Allah. Berhubung ruhaniyah sampen kali kulo terhijabi, terbelenggu, ketutup sampai wujud perkara sakliyane Allah yang ditimbulkan dari nafsu.
maka Allah dadi gelap. Allah dadi gak nyata. Allah dadi gaib. Sehingga kita mengatakan Allah itu jauh di aras sana. Padahal Pak, meripat jenengan saged ketip iku sing ngedipno ya Gusti. Jenengan saged merem, saged tangi, saged tidur, bisa bangun, sing bangun ke ya wujude Allah iku. Wa nahnu aqrabu ilaihi bin hablil warid. Wujudku iku luwih idek katimbang urat leher. Darah bisa mengalir itu karena dia, karena anta panjenengan. Semuanya. Tinggal pertanyaannya, apakah dalam hati jenengan sudah terasa Allah itu dekat? Jawabannya, selama jenengan belum mengenal, hati jenengan belum mengenal, paham dan melakukan fungsi dzikir sirul asrar, tak jamin tidak. Tapi kalau hati jenengan sudah memahami dzikir yang muncul dari kalimat tauhid la ilaha illa anta dan memfungsikan dzikirnya itu dalam setiap nafas jenengan, pasti hatimu akan terasa dekat Allahnya itu. Ini belum ketemu. Belum ketemu tapi sudah merasa Allah itu dekat dan Allah selalu melihat kita kemana-mana. Apa fungsinya sirul asrar? Bon. Sebelum masuk ke situ kita teruskan. Subhanaka iddi kuntu minadz zalimin. Maha suci panjenengan ya Allah. Sesungguhnya saya ini selama ini tergolong orang yang dolim. Bentuk ibundi berobitoh terhadap asyamsa wal qamar. Hatiku masih mujo mengatakan bahwasanya isi langit dan bumi, matahari dan bulan itu Tuhan. Kita masih merasa dalam hati kita ada gambar selain Allah. Itulah bentuk kalau kita dolim. Contoh kula niki diperjalankan Allah tiap malam itu ngaji. Waktu ngaji ngeten niki Pak, gambar ning jero atiku iku muncul iman, muncul rasa, segala apa ilmu yang muncul iku ning teko awakku. Jadi aku merasa klason yang memberikan tausiah, berarti kula niki dolim dateng Gusti Allah. Kula contohaken kula mawon. Intine hati kita jika masih merasa makhluk itu yang melakukan, makhluk itu yang wujud, apakah berkenaan dengan diri kita sendiri atau berkenaan makhluk lain, berarti iku disebut hakikate kita telah dolim dateng Gusti Allah. Mengapa kita tidak merasa begitu, merasa dolim? Karena Allah belum merasa dekat pada kita. Karena dalam hati kita tidak terasa Allah itu dekat. Ini persoalannya. Sehingga menjadikan hati kita nggak merasa kalau kita dolim. Buka di dalam surah Al-Baqarah ayat 54. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi
Innakum dzalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla. Musa dawuh nanggone kaum, wahai kaumku, sesungguhnya kamu ini adalah kaum yang dolim. Enggak merasa dolim, Pak. Nggih ngamuk-ngamuk dilokno. Wong aku bendino salat, bendino ibadah kok dituduh Musa dolim. Mengapa kaum ini dikatakan mendolimi dirinya juga mendolimi Allah? Jawabannya ayatnya sebab bittikhadikumul ijlah, menjadikan anak sapi sebagai sesembah. Nabi Ibrahim tadi bulan dan matahari. Kaum Nabi Musa berarti pedet. Anak sapi lah pedet apa ya? Pedet. Iku bahasa sanepa. Bahasa kinaya. Kita melalui Al-Quran, hubbus syahawah iku adalah garwa anak dunya brono. Wa zujina linnasi hubbus syahawah minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Kita tidak merasa dolim pada diri kita atau pada Allah jikalau Allah tidak terasa dekat. Jikalau jenengan pingin Allah terasa dekat, ikuti petunjuk surat Al-Anbiya ayat 87, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Apakah itu dibaca? Gak usah. Lakonono ae fungsine maksude ayat ini. Jikalau dibaca ya ora apa-apa. Iku syariate. Jenengan maca tok tapi gak sampean fungsekno maksude ayate. Ya tuas ngene, aku ngelak, kepingin gak ngelak, tapi gak diombe, ombe tegane, ya gak hilang-hilang ngelak ambean. Lah ben ngelaki ilang, ya nah minangka kados mekaten, Pak. Ngoten nyun sewu nggih. Ilmunya sudah sebagai petunjuk hidayah, jalankan. Baru nyampe pada tujuan. Pun. Dos pundi fungsine sirul asrar. Niki lho Pak. Robito sing isok ati sampean langsung madhep nang Allah, tidak berobito terhadap makhluk, yang tak jamin mesti bisa sampai. Apa sih maknanya sirul asrar? Sir itu rahasia. Kalau kita bicara bab masalah dzikir, sir di dalam thariqah kita diajarkan hatimu wadhkur isma rabbik bukrata wa asila. Sebutan nama Allah, nama Tuhan. Umat Islam Allah. Berarti napas sampai keluar masuk, iku nyebut nama, yaitu sir. Makna lugat rahasia, dikatakan rahasia orang lain tidak tahu. Bener tangan sampai nyekel tasbih, ngumetno tasbih. Tapi orang lain nggak tahu kalau hatimu nyebut nama Allah terus. Itu kok sekarang dalam thariqah dzikir sir berapa ribu? Zaman kula tahun 74 niku 20.000 satu hari satu malam. 20.000 Pak. Itu kok sekarang berapa dalam thariqah mutabaroh katanya? Oh ngeten. Oh ngeten. Aduh. Apakah itu yang bisa menyambungkan talimu pada Allah? Bukan. Itu sebagai pendorong. Al-asrar, piro-piro rahasia. Berarti di dalam rahasia ada rahasia, beberapa rahasia lagi. Inilah.
Yang kumaksud dzikir sirul asrar adalah bila ismin wa kalamin wa lafdin. Dzikir yang sudah tidak ngucap. Nama, berkalam ya juga tidak, berlafat ya juga tidak. Terus bagaimana? Ada 3 tahapan di sini. Pertama disebut su'aul basirah. Merasa. Sak jerone roh. Roh ya, iku ono rasa. Sak jerone rasa iku ono cahaya. Sak jerone cahaya ono urip. Roh wong Jawa ngarani nyawa. Ada yang mengatakan jiwa. Wis saenake. Rasa adalah imanul haq. Imanul haq. Cahaya adalah makrifat. Urip maksudnya wujude Allah. Wis konsep wa inna ilaihi rajiun ngoten niku. Konsepe. Gampang. Cuman kari mau tindak apa ora. Semua dipermudah Allah. Bon. Su'aul basirah di dalam hati jenengan itu ada rasa, ada iman. Iman yang bagaimana? Imanul haq itu disebut ihsan. Katakan kanjeng Nabi ihsan. Ihsan itu adalah iman yang sudah tidak salah. Iman yang sudah benar. Gambaran yuk nopo, ngeten. Semua makhluk sak jagat baik di bumi maupun di langit. Hadis Rasulullah la haula walaku pun iki hadis. Sahih niki. Semua makhluk di bumi maupun di langit tidak punya daya upaya apapun untuk melakukan apapun. Wala quwata, tidak punya kekuatan apapun untuk memiliki apapun. Tapi secara realita kok bisa melakukan ini, bisa itu lah, ngoten nggih. Punya ini, punya itu. Terus no hadise illa bil, semua itu dasarnya sumbernya dari Allah. Artinya makhluk haram untuk ngaku-ngaku. Ngaku-ngaku apapun. Makhluk itu haram untuk mengambil baju Allah. Contoh, kita sudah dididik di dalam sifat Allah wujud. Sifat wajib Allah wujud nafsiyah. Sing wujud mung Gusti Allah, berarti sakliyane Gusti Allah iku Adam. Alias lawan katane wujud berarti tidak. Mengapa kita merasa wujud? Loh itu loh. Bahasa sederhana secara syariat, asalnya kita tidak wujud, wujudnya sebab diwujudkan oleh Allah. Oke, syariat dimaklumi. Sing salah kaprah iku kita merasa punya sifat wujud. Niki. Kalau jenengan sudah paham hadis la haula wala quwata illa billah, Qur'annya innallaha Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Utawi Allah yang menciptakan kamu semuanya, wa malan apa ta'maluna kang do agawe sira kabeh iku sumbere sangka Gusti Allah. Intine, Pak, makhluk apapun iso gerak sebab digerakke Gusti. Pun iman sing bener niku ihsan disebut jenengan sudah tidak merasa bisa obah sendiri.
Sholat jenengan wis gak merasa ketika berdiri bisa berdiri sendiri, justru merasa Allah yang mendirikan. Ini caranya sholat sampean bisa khusyuk wonten mriku, bisa gambar selain Allah hilangi wonten mriku. Sampean rukuk, sampean sujud, sampean apapun. Ojo sing sampean tekakno yu gambare fotone guru, ojo iku ya makhluk. Jangan. Nanti kita akan masuk di dalam mafhum mukhalafah ayat 79 Al-An'am. Bahaya nih. Tapi kalau itu hanya sepintas adab syariat, mboten napa-napa secara jasmani, tapi rohaniahmu itu harus menghadap hidup yang menguasai gurumu, yang menguasai orang tuamu, yang menguasai anak, istri, harta benda itu. Barulah niki saged sinkron. Inilah yang dimaksud fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Surat Al-Qasas ayat 77 Allah dawuh wabtaghi fima atakallah darul akhirah wala tansa nasibaka minat dunya. Pertama yang kau raih adalah rohaniahmu datang Allah. Tapi jangan kau tinggalkan bahagiamu di dunia. Dan ini sudah diajarkan dan diteladankan oleh baginda Rasul di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, uswah. Jadi ini contoh. Percontohan yang bagus dari Kanjeng Nabi apa? Liman kana yarjullah, terhadap hati seseorang yang ada keinginan untuk bertemu Allah. Ini Rasulullah. Niku yarjullah, mboten yarjuman atau yarjus samawati wal ardi, mboten yarjullah. Berarti Rasulullah kei contoh teladan yang bagus terhadap rohaniah kita supaya ada keinginan untuk bercinta, keinginan untuk bertemu pada Allah. Isine atine menungso niku wonten kalih, Pak. Seneng kepethuk selain Allah. Yang nomor 2, seneng kepethuk selalu datang Gusti. Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam iku dawuh atiku ya ana loro. Siji mingkol bin zahidin, loro mingkol bin rohibin. Hati yang selalu munajat pada Tuhannya. Berarti dikir. Yang kedua, hati yang selalu suka ketemu menyang kesenangan isine kehidupan dunia. Wis kita ada di mana? Nek jasmani ya wajib, Pak. Wajib. Karena jasmani ngelak ya ngombene tegan. Mangan ya luwe ya mangan sekul. Pingin tuku apa-apa ya kudu kesake ada uangnya. Tapi rohani enggak ikut menikmati. Sing ngelak iku jasate. Rohani iku mboten ngombe tegan, Pak. Mboten. Ruhaniyah niku hanya amanu wattaqau. Ngombene banyu tapi banyu penguripan. Nah, apa banyu penguripan? Amanu wattaqau. Hati yang selalu munajat pada Allah. Wis. Pertama di dalam Sirul Asrar sambungi tali. Tahap pertama Anda harus merasa apa yang muncul dan timbul dalam diri jenengan atau makhluk di luar diri jenengan. Sampai harus seyakin-yakinnya, harus merasa, harus sadar
semua itu sumber datangnya dari urip. Yaiku urip wujud batine Allah di dalam setiap diri umat manusia atau makhluk lain. Dalam arti jenengan tidak boleh merasa kita sebagai makhluk yang bisa melakukan. Nggak boleh. Itulah maksud su'aul basirah. Ada yang merasa, ada yang dirasa. Yang merasa, yang disebut salik, hati sampai mau, ruh yang merasa. Yang dirasa adalah hidup. Itulah maksud asyhadu alla ilaha illallah. Anda harus bersaksi melihat hanya pada Allah. Ya urip iku mau. Terus kula nek ningali tenggone jero masjid laku apik saged. Bisa. Tapi ketika saat kula melihat laku sing awon-awon ngutil, nyolong, ngentit ya. Apalagi yang ada di lokalisasi wanita penghibur. Apakah itu ya Allah? Lah ngeten nggih. Gini iki Pak, debat gak mari-mari. Tergantung. Nek hatimu iku masih beriman terhadap asyamsa wal qamar, ya makhluk. Akhirnya jatuhlah yang namanya ayat, nek apik sangka Allah tekani, nek elek sangka nafsumu sendiri. Berarti ada penguasa ganda. Nek elek sing nguasai makhluk, nafsu jenenge iblis, nek apik Gusti. Wis, Anda iman yang seperti ini bagaimana? Kula moh jujur saya tidak mau. Gak mau. Pun dipaksa. Saya harus beriman dua penguasa. Gak mau saya. Saya tetap khairihi wa syarrihi minallah. Ya tergantung jenengan nyawang mau. Memang secara hukum syariat ngoten Pak. Kalau elek songko dirimu sendiri nafsu, kalau baik songko Gusti Allah. Ya wis, terserah jenengan. Monggo. Nek cara kula mboten purun. Walaupun iku pekerjaan 21 penghibur laki-laki, tetap saya harus memandang dan mengimani sumber perkara iku sing gerakno namung Gusti Allah. Mestinya yang kita bahas, kita urai adalah mengapa Allah satu sisi menggerakkan orang berbuat bagus, mengapa satu sisi Allah menggerakkan orang berbuat jelek? Yaitu yang harus kita kupas. Janganlah ada Tuhan penguasa dua dalam hatimu. Dikatakan bagus dan buruk itu karena hukum dohir, hukum syariah. Tapi nek hukum Allah wenang jais. Allah wenang bisa menggerakkan orang berlaku jelek, menggerakkan orang berlaku baik. Cuman di situ ada maksud Allah tersendiri. Mengapa si A digerakkan Allah baik, si B digerakkan Allah jelek. Tinggal kita memandangnya dari sisi mana. Biar jenengan iki tidak meninggalkan perilaku torikoh jenengan dikir sirba. Boleh ketika jenengan memfungsikan dikir sirul asrar di su'aul basirah, merasakan tadi jenengan dorong dengan dikir sir,
napas keluar masuk tetap hati ngucap Allah, Allah, tapi juga merasakan yang mengeluarkan napas masuk yo wujudi Allah. Itulah alladzi subhanalladzi asra bi abdi. Dialah zat yang maha suci. Orang Jawa mengatakan urip sing gerakno napas kalau wau. Berarti Allah iku yang ngelimputi napas keluar masuk, termasuk darah, termasuk angin, kipas niki dan lain sebagainya. Termasuk jenengan dari rumah bisa sampai ke sini ya karena memang digerakkan oleh Allah. Hati jenengan harus duduk di situ. Itulah cara jenengan untuk menebus kedoliman kita pada Allah yang selama ini. Oleh sebab itu, hei kaumku, jari Nabi Musa, fatubu ila bari'ikum, bertobatlah kau terhadap Tuhanmu. Apa tobatnya Pak? Faktulu anfusakum, patenono rasa keakuanmu sebagai makhluk yang wujud, sebagai makhluk yang merasa bisa ini, bisa itu, punya ini, punya itu, lepasen. Faktulu anfusakum, lepasen rantai-rantai nafsu di dalam dirimu. Dengan cara bagaimana? Pagi sampai sore, malam pun juga begitu. Fungsikan dzikir sirul asrar di tahapan pertama su'aul basyiroh ini. Sambil didorong dzikir sir tadi. Terus Pak. Walaupun jenengan belum dikatakan bertemu, dzikir ini jangan kau tinggalkan. Inilah cara berobitoh. Miturut ayat ini supaya wajah tu wajia langsung sampak Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam terkait masalah dzikir niki dawuh la tatruk ojo kok tinggalno adzikra ing dzikir walaupun dzikir muli adami huduri kabihi belum kehuduran nyampe nang Allah, dzikir iki ojo kok tinggalno. Sebab nanti Allah sendiri yang menghitung jenengan kali kula berzikir sampak jenengan kali kula pada tahapan yang kedua ainul basyiroh, bertemu. Jadi ketemuan itu haknya Allah. Kapannya? Haknya Allah. Cukup bagi kita sebagai si salik mengasah dzikir tersebut. Dzikir ini Pak, walaupun jenengan Bu dalam keadaan haid rapopo. Jenengan dalam keadaan mengandung hadas besar rapopo. Karena dzikir sirul asr itu tidak menyebut secara rapopo. Dan ini bisa dilakukan dimanapun, di tempat manapun, apapun keadaan jenengan. Wadhkur dikira sira Muhammad isma rabbika kelawan nyebut nama Tuhanmu bukrata wa asila pagi sapa sore wa minal laili malam pun juga begitu. Berarti 24 jam sampai niku dikongkon dzikir biqadril imkan ya sak mampu sampean piyambak sak mampu Anda masing-masing. Udah. Jikalau nanti sampai di ainul basyiroh bertemu, tandane adalah ati sampean gendeng nang Gusti gambare anak bojo, regone anak, regone bojo, regone dunya brana plek. Apa plek iki? Wis ra kanggo mungguh ati sampean.
detik-detik di ainul basirah, dunya saisine buat rohania sampean wis gak berharga. Tapi tetap di jasad ya berharga, di rohania gak berharga. Akhirnya mesti langsung diletakkan yang ketiga jenengan ini adalah hakul basirah. Menyatakan ning ati sampean ngomong innani anallah la ilaha illa ana. Lho sing ngomong sing dawuh itu urip, bukan jenengan wis gak ono. Si salik ini sudah fana, Pak. Dilebur Allah di dalam alam kefanaan, ical semua la ibsorun wa mubsorun wa basarun. Si salik, nama salik yang menghadap itu sudah enggak ada, nama Allah yang dihadap sudah tidak ada, mata untuk melihat itu sudah tidak ada. Yang ada adalah inilah yang disebut ahad, hakul basirah. Wis nek ati sampean wis ana kene, inilah yang disebut amal arif. Inilah wong makrifat. Kesimpulannya wong makrifat adalah wong sing wis kelangan wongi. Tambah bingung ku sang ngaji. Wis ora apa-apa bingung-bingung ritek. Enggak apa-apa bingung-bingung dulu. Wong iki ilmu kok. Buat membuka pintu hati kefahaman. Nanti jenengan nek purun kalau mau terus melaksanakan dzikir ini, maka nek gak cocok ambek omong aku ya. Nek aku mati dulu. Mesaku sampean Joko uncal nang berantas. Nggih. Nek gak cocok. Saya berani mengatakan itu karena Allah menjawab di dalam surat Al-Ankabut ayat 5. Mangkana yarjuliko Allah fa inna ajalallah la'at. Sing sapa wonge gelem nglakoni iki ning atine ana keinginan ketemu aku, Allah berjanji. Sing janjiku Allah. Dalam waktu yang sudah aku tentukan pertemuan itu terjadi. Diterima nggih monggo, ora diterima umat nggih monggo. Wis. Inilah saya enggak menutupi ilmu-ilmu yang sudah Allah kasihkan terhadap kita. Kalau sudah hakul basiro terakhir, Anda pasti akan dimasukkan wahyu Allah yang inti. Dalam surat Al-Anbiya ayat 25. La ilaha illa ana. Artinya ingsun. Ingsun tak. Ya niki lho ingsun niku. Jadi selain Allah sudah tidak ada, tidak wujud dan tidak apa. Sudah enggak ada. Nyun sewu, jikalau ruh sudah sampai pada makom musyahadah ini, Pak, sampai gak iso milih. Apakah nanti diletakkan Allah di khos atau khawasul khawas? Iku urusannya Allah. Gambarannya di khos, jenengan gendeng sak dohiri. Gak hanya ruh saja yang gendeng pada Allah, tapi sak jasad sampean melu gendeng. Wis ora doyan bojo, ora doyan anak, ora doyan gembul-gembulan ngene iki wis ora doyan. Embuh. Lapo dhewe? Dijak komunikasi yang mboten saged. Gendeng.
Orang umum mengatakan dia gila, kebaan ilmu. Jari ngoten nah. Mboten, Pak. Dia iku jadab. Wis. Ruh lan saakale lepas urusan donya laksana orang tidur. Orang tidur sama lihatlah. Tuh ono degan yo gak gelem ngombe. Kita hidangi uangnya uang, meneng. Wong turu. Dia keasikan selalu nyun sewu. Ana bedane tadi. Nek ngeten mboten saged ketemu. Pun selisih sak rambut ora enek. Itulah namanya akad. Iki sampean gak iso milih. Terus jawabnya sing pojokan, waduh, gak medekno iku. Terus kok bojoku ya apa? Anakku ya apa? Penggawean kerjaku ya apa? Nek jenengan sik duwe hitung-hitungan nang Allah seperti ini, nyun sewu. Gak kanggo niki. Terus aku tanya. Allah dawuh dalam satu ayat kula lupaan iki. Ning surat apa? Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqaillah. Itu kok surat apa kula lupa. Sungguh sengsaralah bagi seseorang ketika saat di dunia mendustai bertemu Allah. Artinya tidak mau bertemu Allah. Hatta idza ja'athumus sa'atu baghtatan. Sampai dia datangnya perkara yang mengagetkan atau kematian. Wong sak sengsorone orang yang paling sengsara adalah seseorang ketika di dunia ini tidak mau jikalau diajak untuk bertemu Allah. Ning dunyo inilah mazra'atul akhirah kata Rasulullah. Sebagai tebaran menanam kau di akhirat. Nek nanam rawe ngunduhe gatelen sampean. Terserah. Nanam dolim apa nanam taat nang Allah terserah jenengan. Dadi suk bar sedo kari ngunduh ya kan. Kari ngunduh. Wis. Niki nek jenengan sik ana itung-itungan. Langku aku nek gendeng sak dohire. Terus ya apa bojoku anakku? Ya nek gendenge iku mang nyun sewu ya. Cuma nang jero omah ngami-ngami tok. Ngoceh la ilaha illallah la ilaha. Nek ngono kok nek pas kok terus muda metu. Gak bahaya ta. Lah ngoten nggih. Ya langsung sampai dibelo sampai Pak Kades. Dibawa ke Menur atau ke Lawang. Iku khos. Sampean kudu yakin Gusti Allah gak goblok. Nggih? Gusti Allah gak goblok. Jenengan nanti apabila dimasukkan kalau sudah muncul anak diletakkan di khawasul khawas aman Pak. Ruhaniyah sampean terus rangkul-rangkulan ambek Allah. Akal sampean iki walaupun berinteraksi dengan urusan dunia nggak apa-apa. Sadar. Jenengan dijak ngomong ya bisa jawab. Sadar. Tapi hati sampean nggak bisa dijak omong oleh selain Allah. Selain Allah.
terus napas iki. Tiap napas iki hati jenengan berzikir terus. Wis. Inilah Pak, cara untuk jenengan iki bisa wusul harus berobitoh dengan benar. Robitoh yang benar miturut Al-Quranul Karim di dalam surat Al-An'am ayat 79, wajah tu wajia, hatimu harus menghadap ke wajah Allah. Lah wajah Allah bisa sambung terhadap roh jenengan lewat dzikir sirul asrar atau dzikir nafi isbat. Terserah, wong Jawa ngarani rasa. Kalau jenengan sudah sampai di hakul basiroh, nyampe lah puncak makom jam'i, puncak ketauhidan, puncak kemakrifatan ana. Muncullah dzikir namanya fanaul dzikri. Akhirnya jenengan gak merasa kalau yang berzikir Anda, sebab Anda sudah tidak ada. Berarti sing dzikir ya Allah sendiri dalam diri Anda. Ana tadi. Notok Pak Isiki. Notok bisa. Biasa nih Pak. Niki sing kersa. Sebelum jenengan melaksanakan dzikir sirul asr ada pengukuhan. Bahasa saya pengukuhan. Kalau bahasa thorikoh niku baiat. Apa pengukuhan? Penyambungan tali ruh datang Allah lewat sirul asrar. Jadi Mbah Yai tadi tidak memaksa tentang baiat ini atau pengukuhan ini, sing ikut monggo, sing gak ikut ya monggo. Lah saran saya sing ikut sampai ngagem tuh ya sak gelas. Sing ngagem. Sing boten ngagem, sing boten ikut, boten. Tapi saya katakan empun hitung-hitungan nang Allah jenengan. Gusti Allah enggak pernah ngitung Pak. Melayani kita, memasukkan napas keluar masuk, enggak pernah Allah minta balasan. Enggak dihitung. Jenengan dilayani, bisa berjalan, dijalankan. Jenengan telinga mendengar, didengarkan. Mata melihat, dilihatkan. Mulut berbicara, dibicarakan Allah. Allah enggak minta balasan. Itulah laksana ibu terhadap anak. Sayangnya luar biasa. Itulah kasih sayang ibu terhadap anak sepanjang masa kasih ibu terhadap anak. Anak lah beta toh. Tak terhingga sepanjang masa hanya memberi, tak harap kembali bagaikan surya menyinari dunia. Jadi matahari enggak njaluk balesan bumi, Allah ya enggak njaluk balesan. Cuman satu, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin wa qala aidat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa nyembah. Nyembah iku madepo, berobito, lepasan keakuanmu sebagai makhluk. Ya iku. Jenenge nyembah ya wonten mriku. Bahasa lain makrifat itulah nyembah. Makrifat pada Allah itulah nyembah yang sebenarnya. Bukan nyembah Allahu Akbar, atiku ono gambare bokong semok. Bokong. Bukan itu. Insyaallah. Piye ya pabrikku ya? Piye ya mobilku? Piye sepedaku? Piye ya gendakaku? Waduh. Bukan itu nyembah. Ayo,
Kalau kita bahasa nyembah bagaimana? Fa'budu. Innallaha sak temeni Gusti Allah. Huwa iku utawi Allah, iku Rabbi wa Rabbukum. Tuhanku ya Tuhanmu. Oleh sebab itu fa'budu. Arahkanlah ruhmu padanya. Berarti inilah yang dimaksud inni wajjahtu wajhiya dengan robitoh jenengan iki, talinya itu adalah sirul asrar. Hada utawi nyembah yang seperti iku yaiku sirotun, disebut dalan mustaqimun kang jejeg. Gini. Ibadah murni dan tidak murni jikalau ruhaniyah hati jenengan sowan madhep ing ngersani Gusti Allah, maka disitulah nyembah. Hadza siratul mustaqim, inilah sirat yang jejeg, dalan yang lurus. Pun tolong jenengan nek pancen iki jenengan nderekake monggo, sing boten jangan. Tapi aku njaluk tolong jangan hitungan dateng Gusti. Bahlah kita diletakkan khos atau diletakkan khawasul khawas. Iki golongan kekasih Allah, Pak. Kalau kita bicara kekasih Allah, sampean buka di dalam surat Ali Imran ayat 31 yang disebut Habib. Habib iku kekasih Allah. Bukan duriya Rasulullah. Kekasih Allah. Miturut surat Ali Imran ayat 31. Kekasih Allah itu hamba yang hatinya sudah makrifat datang Gusti. Enggak bahas masalah nasab. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan Muhammad, jikalau hambaku ingin mencintai aku dengan benar, suruh mengikuti seperti kamu. Suruh mengikuti kamu. Jikalau jenengan mengikuti Kanjeng Nabi, fattabi'uni, ndi Kanjeng Nabi? Uswatun hasanah mang. Dimangkana yarjullah wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Hati jenengan harus ada rasa bahwasanya Allah dekat. Pertama dari situ. Hati jenengan harus ada rasa keinginan bertemu Allah. Itu Rasulullah. Ayo kita tiru. Dengan begitu maka wal yaumal akhirah, Anda akan bisa masuk alam akhirat di dunia ini. Wa dzakarallah wa dzakaro, lan selalu ingat Allah ing Gusti Allah katiron kang akeh. Berarti kita kesimpulannya gak oleh lepas dugi dzikir, eling, sadar, ingat kalau semua ini yang wujud hanyalah Allah. Ingat yang bisa apa-apa semua, yang berperan hanyalah Allah. Itulah namanya dzikir sejati ini, yaitu sirul asrar. Maka sing derek mawon, sing boten derek gak usah ya. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram. Syai'ulillahi lana walahumul fatihah. Wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina salihina ila yaumiddin. Khususan jami'i masyayikhi ila muntahum lahumul fatihah.
wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyaikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina, khususan jamil arwah fi hadil majlis wa ghairuhum, ij'alhum min ahli syuhudika ya Allah wa dzikrika wa ma'rifatika qabla mautihim. Lahumul Fatihah. Pun ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Monggo. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib ku sembah, yang wajib ku puja ku puji kecuali Allah, yaitu wujud, adanya hidup baik di dalam maupun di luar saya. Dan saya bersaksi sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah, yaitu wujud makhluk segenap alam menjadi perintahnya Allah. Saya tidak akan menyembah, memuja, memuji kecuali hanya padamu ya Allah. Dan saya tidak akan pernah mati kecuali selalu bersamamu ya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah. Pun sampean minum tuyo sampean masing-masing. Apa yang harus kita lakukan untuk mencapai keinginan hati kita bertemu Allah? Setiap waktu, setiap saat. Apa? Pertama, jenengan harus korah-korah hati. Tahu korah-korah ya? Bersih-bersih hati dari kesalahan hati yang disebut syirik khaufi tadi, menyekutukan Allah. Kedua, jenengan harus korah-korah jasmani. Bersih-bersih jasmani dari dosa-dosa yang pernah jasmani lakukan. Molimo, anggap saja kita mulai akil balik sampai detik ini bandawino nglakoni ngerti molimo ya? Ngipun maksiat. Kita masih ada waktu Bapak Ibu, umur sisa kita.
Kita bikin sisa umur kita untuk taubatan nasuha. Bon. Pertama, jenengan resik-resik, bersih-bersih hati. Bagaimana caranya? Gini. Bersih-bersih itu dalam rangka untuk bertemu Allah. Sebab sampai kapanpun Allah tidak mau bertemu menemui kita selama kita itu dalam hati masih menyekutukan selain Allah. Menyekutukan Allah dengan selain Allah. Gak bisa. Lah carane bersih-bersih yuk nopo. Pun. Kita satu hari satu malam dikasih Allah waktu 24 jam. Itu dibagi dua oleh Allah waktu. Pertama waktu jasad repot ngurusi gembul dengan urusan dunia. Kedua jasad sudah enggak repot. Istirahat. Sudah di luar jam istirahat. Maksudnya gini Pak. Cara untuk membersihkan makhluk yang bertengger di dalam hati kita sehingga kita dihukumi secara hakikat kita menyekutukan Allah, berzikirlah sirul asr setiap Anda ini beraktivitas sak mampu jenengan. Zikir yang mana? Sirul asr. Sampai di dalam hati jenengan ojo kemalan. Jangan selalu muncul merasa jenengan sing lakoni. Justru ruh sampean iki arahkan untuk mengithbatkan, menetapkan bisa nih jenengan nglakoni iku sebabe ono Allah sing nglakokke. Artinya hati sampean harus merasa yang berperan semua hanyalah Allah. Jikalau munculnya hati sampean rasa seperti ini mudah didorong jenengan hati berzikir sir, ngucap Allah, enggak apa-apa, silakan. Itu sebagai pendorong. Mboten napa-napa. Ibu-ibu waktu masak ulek-ulek nek gak ana Allah ning kono ya ora iso tangan obah dhewe. Hati jenengan harus menetapkan bisanya gerak ini sebabnya Allah kang gerakke. Berarti Gusti Allah ulek. Nggih mboten? Allah yang menguasai jenengan ulek-ulek iku. Mosok Gusti Allah nyekel ulek-ulek. Bon. Niki dikala jasad repot urusan makhluk campur. Bisane ati sampean gak campur terprovokasi oleh nafsu. Yang nafsu itu inna nafsa la amaratum bisu, melalikan hati pada Allah, jadilah kau seperti ikan yang hidup di lautan. Jasadnya gembul dengan air asin, tapi rasanya daging ikan tidak terasa asin. Itulah ikan yang hidup di lautan. Kalau ikan yang hidup di air tawar nggak terasa asin, biasa Pak, lumrah. Yang luar biasa adalah ikan yang hidup di air asin tiap detik. Tapi mengapa dagingnya kalau kita makan tidak terasa? Jawabannya cuma satu, karena ikannya hidup. Nek ati sampean urip nggak akan terprovokasi oleh nafsu, wujudnya makhluk melebet. Ati dikatakan ati hidup, ruh dikatakan hati hidup, manakala hati itu menetapkan semua itu hanya karena
Bondong nggih. Ngene nek kurang jelas ya mbuh rek gak ngerti aku. Dulu masa saya Pak, kok umpama begini tahun 74 tuh penak. Lep. Cepet langsung marifat. Endak ngilmune di rahasiakno, ora dijelasno. Santri nek takok dilokno. Mboten angsal. Takon impen, kula dik wau dalu ketemu cahaya ngene, gak dijawab. Gak gelem jawab. Ya Allah, iku zaman saking ati-atine para masyayikh, Pak, takut muncul fitnah. Sekarang zamane blak-blakan wis. Nek ngene sik kurang jelas, kurang cetha ya gak ngerti aku. Bapak Ibu, sekarang ku nisbate koyok nasi sudah beras sudah jadi nasi, wis tinggal jenengan mangap tok, didulang untuk Gusti Allah. Wis leken. Nek biyen mboten, Pak. Pari lho. Kilo sego. Ya nek petik langsung dicucuk. Iku sik butuh proses. Ditanam dulu, nanti akan muncul pohonnya akan berbuah banyak, terus kita pepek, kita panen, kita yar atau kita keringkan, setelah itu kita seleb, jadilah beras, gak langsung dimakan, dikeroncong, kita masak, gak langsung panas-panas dijeglak, enggak toh ya? Dikipasi, ibu ngipasi, bapak aja gak melonyot, ngoten. Langsung didahar pena. Dulu iku ngono, sekarang nyo sego sak piring soto. Nah, langsung duduk nang meja mak sikat Pak langsung. Biyen nah. Pitik isik dadi ndok diuncalno nyo pitik. Ngomongin nyo pitik. Ndok realitane tapi guru ngomong pitik. Artine jero ndok iku ana pitik. Artine ngremno dhisik. Kuwi nek kepengin nang Gusti Allah topo. Cara pitik ngremno. Makane sampean tingali. Sampe dah ayam kalau mengkram wis gak makan wis. Wis moh wedokan, moh lanangan deh, nek metu sekali nelek, telek ambune bayu kayak racun lho. Makanya jenengan nek gelem riyadhah birriyadhati wal adhkar. Gelem riyadhah dan zikir, prihatin dan zikir, itu tadi ndoke akhirnya tadi pitik. Kudu topo jenengan. Kudu kholwat. Kholwate teng pundi? Waktu satu jasad sampean repot urusan dunya, ati sampean kudu dzikir terus. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron fasabbihuhu bukratan wa asila. Al-Ahzab 4142. Wahai orang-orang yang beriman yang ingin bertemu aku, terus berzikirlah kau pada Allah dengan sejati ini dzikir. Sejati ini dzikir, dikron itu sejati. Sejati ini dzikir, ketemunya adalah sirul asrar. Kathiron saake-ake. Fasabbihuhu bukratan wa asila. Siang maupun malam tetap dzikir. Repot atau enggak repot jasad, hati tetap berzikir. Itu yang pertama. Ini cara untuk membersihkan hati dari penyakitnya hati supaya bisa sowan ing ngersani Gusti Allah. Kedua, jasmani, Pak. Jasmani ku minangka wadah. Cara manuk iku rungane
roh iku manuke. Roh sampean iki minangka isine nyun sewu piring, roh iku nasine utawa lauk pauke. Wadah iku jasad minangka piring. Jenengan dahar piringe kotor apa bersih? Sampai nek dahar niku lho Pak. Sekul ning ndukure piring, nasi di atas piring, piringe kotor apa bersih? Sampean suka kotor apa bersih? Oke, nek sepakat sampean ingin piring bersih jasmaniah, jenengan terbebaskan dari perbuatan dosa-dosa secara syariah. Satu, ingat-ingat, tolong setiap weton jenengan poso sedina. Niati poso, tobat nang Gusti Allah. Sebab kita jasmani Pak, walaupun pinter ngaji Quran, tahu jelas, walaupun titik akeh tahu maksiat. Apakah maksiat terhadap sesama manusia ataukah maksiat kepada Allah? Itu mesti tahu, siapapun pernah kita melakukan itu. Poso ini kayak poso Ramadan, cukup buka dan sahur, tinggalkan makanan yang ada indikasi hewani. Dan atau poso apit 3 hari sebelum weton dan sesudah weton, hati 3 hari sakerso. Lho kula mboten kuat nek poso kula niki sedina iku nek mboten terus kecapan, lemes kula. Wonten Pak tiyang sing ngoten nggih. Kenek mah nggih ya. Nek gak dileboni kecapan ngoten pedes belit-belit. Nek gak kuat poso jare Gusti Allah, gak usah poso. Gusti Allah gak maksa-maksa kok. 1. Nomor 2, mulai detik niki sampai ajal sampean. Cegahlah jasad kita jangan sampai makan atau minum perkara yang Allah haramkan. Lebih baik Anda lapar daripada kenyang penuh dengan barang haram. Wis aku gak ngajari niku. Sampeyan wis ngerti dhewe. Sing wis ya sudah, yang sudah kita tenggelamkan. Yang belum ini aja sisa umur kita jaga. Yang nomor 3 tentang jasmani, iki nek kuat, nek gak kuat ya ora apa-apa. Ngeten. Jagalah hadas kecil dan hadas besar. Ini faktor birriyadoh Anda. Wal azkarnya, dzikirnya, ruhaniyah wow yang tak terbatas 24 jam. Wis, kesimpulannya Pak niki sampean lakoni tahapan pertama 40 hari 40 malam semampu jenengan. Pertanyaannya, di dalam 40 hari 40 malam adakah pertemuan Allah terhadap diri jenengan? Tandani ketemu pertama. Jenengan iki lali anak lali bojo. La yarawna li anfusihim syai'an. Ketika jenengan beraktivitas apapun, jenengan gak yakin, gak duweni keyakinan jenengan yang melakukan. Atau makhluk yang melakukan, jenengan wis gak ono ati sampai makhluk yang melakukan. Tetapi yusahiduna annal fa'il wallahu ta'ala, sebagai isim fa'il, subjek pelakunya ning ati sampai ya urip itu. Wis, nek ati pun wonten mriki berarti jenengan ati lali anak lali ojo diterusno lali bojone wong. Eling bojone wong, enggak.
Wong iku Bu tak kandhani garwa kita Bu. Nek wis kadung kecantol rondo kempling. Lali anak, lali bojo. Ilingi mung rondo kempling. Niki mboten rondo. Allah. Nek wis kadung ati jenengan iki kepencut bersukaria, bercinta hanya pada Allah. Ojo heran nek ati sampean lali anak, lali bojo. Nek akal seeling iki khawasul khawas. Nek saakale melok lali. Cara wong salat gak ngerti rakaat, ojo dadi imam. Engko mamumi sing bingung. Salat subuh 20 rakaat. Wah. Sing makmumi subhanallah, malah ati sampean oh iya Allah wis tambah nemen tambahan gak salam dadi makmumai. Tapi nek di khawasul khawas mboten masalah. Bu kula tangklet dateng jenengan angsal mboten? Bu, ibu kula takok ibu. Sampeyan lebih ridho pundi? Garwa niki kepencut gila dengan Allah kali gila nang bojone wong. Seneng pundi jenengan? Gila pada Allah toh? Oke, nek gilane pada Allah kuncinya hanya berzikir. Berzikir. Zikir iku eling, sejatine eling, yaiku sadar yen obahe perkara makhluk kabeh kudu dudu obahe makhluk, tapi iku obahe Gusti Allah, sumber saka Allah. Wae yang ngono padha. Ridho sampeyan iki nek duwe garwa gendeng. Lho nggih. Kok malah digolekno tali digawa nang anu. Ojo, percuma. Nek pancen genenge jadab, tambakno model kaya apa? Ora iso mari. Nek gak dilerekno jadabe dening Gusti Allah. Lho astu enak Bu. Isine dunya sak isine wis gak ono regane bagi ati jenengan yang sudah ke situ. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Surat Al-Mu'min. Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Sungguh bahagia, sungguh beruntung, sungguh bejo bagi orang-orang mukmin ketika sholat bertemu Allah. Itulah yang disebut sholat yang khusyuk. Waduh. Nek ditele khos keliru-keliru sampean secara jasmani. Rukuk keliru sujud, sujud keliru itidal, wis gak apa-apa. Lah wong sampean digilano Gusti Allah dohir akal sak batine. Sinten sing saged ngukumi? Mboten saged. Nyuwamane pol, Pak. Kesel ya gak ono kesel, panas ya gak ono panas. Wis tah sampeyan jajal engko bengi ya salat 2 rakaat. Salat tahajud nih 2 rakaat. Sebelum takbir kukuhno ning ati sampean. Sampean harus merasa Allah kehadiran dalam diri jenengan. Ya urip iku. Akhirnya terjadi gerakan takbiratul ihram. Iku gerake urip. Ati sampean kudu ngrasa urip terus. Ya ikilah tali Pak, robitoh, roh dengan Allah lewat rasa tadi. Ya rasa ikulah sejatine robitoh sing leres. Bisa. Rasa iku imanul hak atau ihsan. Sapa sing rasane iki mlaku terus mongko Allah bakal ngurupno cahaya makrifat ning ati sampean. Nek wis cahaya makrifat iku muncul menyala, maka wujud makhluk ning ati sampean iki mau langsung saknalika hilang.
akhirnya nyotolah urip. Lampu niki nek sampean pateni gelap yang terjadi. Nek gelap ora ketok opo-opo. Tapi ketika lampu ini menyala, gelapnya kemana? Gelap itu ternyata al-kaunu yang disebut makhluk minal mukawwanat. Makhluk. Kata Syekh Ibnu Athaillah, al-kaunu utawi makhluk kulluhu ya sekabeh makhluk kabeh iku dzulmu matun sejatine ora ana. Sejatine gelap. Lah, gelap itu tidak ada ketika saat detik-detik lampu ini menyala. Wis gelape gak ana pun kari padang. Sama ketika ruh nur makrifat itu dinyalakan Allah, maka saat itu juga wujud selain Allah dalam hati kita lenyap. Sebab apa Allah menyalakan makrifat, nur makrifat? Karena Anda selalu berzikir. Pun. Niki kesimpulannya. Jadi Bapak Ibu, lakukanlah hal itu 40 hari 40 malam. Selanjutnya lakukan sampai akhir hayatmu hatta ya'tiyakal yakin, seperti Rasulullah dalam surat Al-Hijr ayat 99 itu Rasulullah lakukan sampai akhir hayat. Wis, engko pengalaman apa ning kono iku urusane Allah. Sampeyan gak usah wedi. Sampeyan gak usah takut nek dipethukno jin, iblis, alam malakut, alam malaikat dan lain sebagainya, alam lahud. Semua konsep ini masih sekitar makhluk. Wong tujuan jenengan zikir adalah bertemu makrifat dateng Allah. Wis, naik ke puncak gunung. Tinggi sekali. Kiri kanan sampeyan delok wae. Kulihat saja banyak pohon cemara indah. Dalam alam mukasafah indah-indah. Wis disawangai. Lanjut terus kholwati terus sampailah Anda masuk di alam kefanaan. Pemirsa yang dirahmati Allah, begitu tadi uraian dari Gus Mukhlason Rosyid. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadikan tambahan ilmu bagi kita semua, yang akhirnya apa yang kita lakukan utamanya dalam masalah ibadah menjadi sempurna. Demikian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.